Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Isa dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan meresensi novel tentang pembaharuan dalam Islam, sejarah, pemikiran, dan gerakan. Yang pertama ada judulnya Pembaharuan dalam Islam. Pengarangnya oleh Prof. Dr. Harun Nasution. Tahun penerbitnya yaitu bulan Oktober 2003. Penerbitnya diterbitkan oleh PT Bulan Bintang. Tebal bukunya ada 21 cm dan halamannya sampai dengan 214. Yang kedua ada sinopsis, pemikiran dan gerakan pembaharuan dalam Islam yang timbul di zaman yang lazim disebut periode modern. Dalam sejarah Islam, yaitu semenjak permulaan abad ke-19 yang lalu, modernisme dalam masyarakat barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern memasuki dunia Islam, terutama sesudah pembukaan abad ke-19 Masehi, yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Sebagaimana telah disebut, pembaharuan dalam Islam timbul dalam periode sejarah Islam yang disebut modern dan mempunyai tujuan utama untuk membawa umat Islam kepada kemajuan. Dalam garis besar, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada klasik, pertengahan, dan modern. Yang pertama periode klasik, yaitu 650 sampai dengan 1250 Masehi, merupakan zaman kemajuan dan dibagi di dalam 2 fase. Yang fase pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Yang kedua, periode pertengahan yaitu 1250 sampai dengan 1800 Masehi juga dibagi dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase kemunduran 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Di zaman ini, desentralisasi dan signentrasi bertambah meningkat. Kedua, fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai dengan 1800 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern 1800 Masehi sampai dengan seterusnya, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Periode modern ini timbullah ide-ide pembaharuan dalam Islam. Buku Pembaharuan dalam Islam, Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan karya Prof. Dr. Harun Nasution ini terdiri dari 19 bab dengan 214 halaman. 19 bab ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian Mesir, bagian Turki, dan bagian India Pakistan. Bagian Mesir ini terdiri dari bab pertama sampai bab 7 yang mencakup beberapa tokoh penduduk, yaitu ada penduduk Napoleon dan pembaharuan di Mesir. Yang kedua ada Muhammad Ali Pasha. Yang ketiga ada Al-Tahtawi. Yang keempat ada Jamaluddin Al-Afghani. Yang kelima ada Muhammad Abduh, pengaruh Muhammad Abduh. Yang keenam ada Rashid Rida. Yang ketujuh ada murid dan pengikut Muhammad Abduh. Ekspedisi yang dilakukan Napoleon di Mesir menghasilkan ide-ide yang pada waktu itu belum mempunyai pengaruh terhadap umat Islam di Mesir. Tetapi dalam perkembangan kontak dengan Barat di abad ke-19, ide-ide itu semakin jelas dan kemudian diterima dan dipraktekkan. Bagaimanapun, ekspedisi Napoleon telah membuka mata umat Islam Mesir akan kelemahan dan kemunduran mereka. Muhammad Ali Pasha merupakan seorang perwira yang ikut melawan tentara Napoleon. Namun saat itu pun dunia Islam sedang dalam keadaan kemunduran, sedang dunia Barat dalam keadaan maju. Muhammad Ali Pasha merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam pembaharuan Islam pada masa itu, yang bernama tokoh lainnya Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Yang kedua ada Turki.
Pada bagian ini mencakup dari bab 7 sampai dengan bab 13. Yang pertama ada Sultan Mahmud II, pembaharuan di Kerajaan Utsmani. Yang kedua ada Tanzimat, penyusunan dan peraturan undang-undang baru. Yang ketiga ada Utsmani Muda dengan pemikiran-pemikirannya. Yang keempat ada Turki Muda yang terkenal dengan oposisi terhadap pemerintahan absolut Sultan Abdul Hamid. Yang kelima ada 3 aliran pembaharuan barat, Islam dan nasionalis. Dan akhirnya Mustafa Kemal dan sekularisme yang tidak menghilangkan agama Islam dari masyarakat Turki, namun menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahannya. Yang ketiga ada India Pakistan. Pada bagian ini meliputi bab 14 sampai dengan 19 yang termasuk gerakannya dan tokohnya yaitu gerakan Mujahidin, Syahid Ahmad Khan, gerakan Aligarh, Sayyid Amir Ali, Iqbal Jinnah dan Pakistan. Yang terakhir Abdul Kalam Azad dan nasionalisme India. Kekurangannya yaitu yang terdapat di dalam buku ini adalah penjelasan dari kata-kata isi buku yang mungkin kurang dipahami oleh pembaca. Selain itu juga buku ini diharapkan bisa lebih mendalam lagi hal mengenai pembaharuan dalam Islamnya. Kelebihannya yaitu terdapat hal-hal di dalam buku seperti daftar isi, pendahuluan, pengantar isi, dan daftar pustaka. Dalam buku ini juga tercantum hal lainnya. Hal ini menjadi sebuah penyempurnaan dan dapat disebut juga sebagai pelengkap yang bisa mempermudah pembaca untuk memahami buku ini. Kesimpulannya yang kita dapat yaitu novel ini mengajak kita untuk mengenal lebih dalam pembaharuan dalam Islam. Novel ini bisa dibaca siapa saja, oleh anak-anak, dewasa, remaja, maupun orang tua juga boleh. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.